warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you are doing well for today's meeting because you are about to not only watch one video but about watching for another two videos. So please listen carefully and read and of course observe the slides and other activities. Dan kalau kalian menemukan beberapa kesulitan, silahkan langsung ditanyakan. Oke, jadi saya buka kelas pertama ini dengan mencoba memaparkan dulu bahwa tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah kalian akan mendapatkan gambaran sekilas tentang apa itu procedure text. Nah, sebenarnya seperti yang saya sudah jelaskan di sini bahwa sebagian besar dari kalian pasti sudah sangat familiar dengan procedure text itu sendiri, karena memang procedure text itu sempat muncul di lesson kita yang kemarin ya, di lesson pertama. Maka di akhir pembelajaran kedua ini atau di akhir lesson 2 ini kalian diharapkan bisa memahami, mengidentifikasi tentang social function, kemudian struktur teks, begitu pula dengan fitur-fitur kebahasaan yang ada pada text procedure. Oke, dalam hal ini adalah bentuk recipes atau resep dan juga manuals. Nah, ada 4 aktivitas yang akan kalian lakukan di pagi ini. Yang paling pertama adalah mendengarkan dulu penjelasan saya tentang procedure text. Oke, sekarang kita akan bersiap ya. Di sini, seperti yang teman-teman lihat, silakan langsung dibuka ya PowerPoint kalian. So, the procedure text, to be specific, the recipes atau resep, dan yang kedua adalah manuals. Sebenarnya kedua hal ini tidak begitu banyak berbeda dengan beberapa contoh prosedur teks yang sudah kalian lihat di lesson pertama. Jadi kalau kalian ingat di lesson pertama itu ada teks prosedur tentang how to wear mask, kemudian how to wash your hands, how to make the rice noodles, kemudian juga ada terakhir kalau tidak salah kalian membuat banana smoothies. Nah, sebenarnya keempat dari contoh teks tersebut memiliki konsep yang sama karena mereka sama-sama procedure text. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bareng-bareng. Pertama, di sini kalau kalian bisa lihat bersama-sama procedure text pada aktivitas 1 yang saya paparkan di sini atau yang saya berikan teksnya di sini adalah kalian diminta untuk membaca bagaimana membuat fruit salad. So it's very easy to make fruit salad. Jadi yang khas sekali dari procedural text khususnya adalah teks resep itu biasanya diawali dengan kata how to make atau bisa saja langsung how to cook, cara membuat sesuatu, cara memasak sesuatu. Dan hal yang umum kedua yang digunakan ketika kalian membuat procedural text atau kalian melihat membaca procedural text itu adalah menyebutkan apa saja bahan-bahannya. Maka sebab itu di bagian kedua ini, di paragraf kedua, kalian akan menemukan kalimat we only need fruits which we like, such as red apple and grapes which are sweet enough, a pear, banana, and dragon fruit. Di sini, di paragraf ini, mereka menyebutkan atau si penulis menyebutkan tentang bagaimana bahan-bahan buah yang dibutuhkan. Kemudian ditambahkan juga bahan-bahan yang lain seperti original yogurt, kemudian grated cheese atau parutan keju yang tujuannya adalah membuat salad buah itu terasa lebih enak dan juicy. Nah, yang gak kalah penting ketika kalian membuat procedural text itu adalah bahan-bahan utama atau bahan perlengkapan yang digunakan ketika membuat fruit salad. Kalau di sini disebutkan antara lain fruits, cutting board, and grater atau parutan. Nah, kemudian di bagian yang ketiga atau di paragraf ketiga seperti kalian yang sekarang baca, ini adalah the steps atau orders. Atau bisa juga disebutkan kalau kalian menemukan kemarin di text labels di bagian belakang produk makanan itu kita sebut sebagai directions atau langkah-langkah instruksi membuat sajiannya. Dan yang paling khas sekali itu ada tahapan-tahapannya seperti kalian bisa lihat di sini. Ada kata first untuk menunjukkan itu adalah langkah pertama yang dilakukan. Kemudian diikuti dengan kata second, wash the apple, pear, and the grapes. Nah, ada tambahan lainnya seperti remember clean the tools before using them. After that, nah seperti ini,
Karena sebenarnya kalau dalam membuat atau menyusun tahapan-tahapan dalam procedural text itu tidak harus menggunakan pertama, kedua, ketiga, tapi kalian bisa menggunakan konjungsi lain. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di bagian selanjutnya ya. Tapi sejauh ini adalah yang penting kalian memahami dulu bahwa konsep sebuah procedure text itu adalah konsep how to produce something or how to make something, how to create something. Yang sebelumnya adalah bahan mentah atau bahan baku, kemudian kalian olah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. It's all about procedure text. Oke, nah seperti yang kita akan lihat bersama-sama, ini adalah contoh pertanyaannya. Oke, ini adalah contoh gambarnya. Nah, biasanya diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang tersirat maupun tersurat. Oke, contohnya the first question is what's the text about? Kalau seperti ini mudah ya nak, kita pasti akan langsung bisa menentukan sendiri gitu teksnya tentang apa, terlihat dari judulnya. Oke, kemudian yang kedua, what ingredients do we need? Bahan-bahan apa saja kah yang kita butuhkan? Kalian pasti sudah langsung bisa menyebutkannya dalam hati. Kemudian pertanyaan ketiga, how many steps? Nah, it is related to the directions atau instructions-nya tadi yang saya bilang ya, bahwa dalam setiap pembuatan tahapan dari teks prosedur itu pasti melibatkan steps atau langkah-langkah. Oke, kemudian yang keempat di sini adalah what are the action verbs. Ini sebenarnya sudah pernah singgung di lesson pertama kemarin, kita sempat bahas juga di Google Meet bahwa action verbs itu adalah salah satu language features yang paling menjadi ciri khas dari sebuah teks prosedur, karena penggunaan teks prosedur itu melibatkan langkah-langkah yang otomatis kita memerlukan action verbs atau kata kerja aktif, kata kerja aksi. Oke, nanti kita akan sama-sama bahas, lihat jawabannya apa saja. And then the last question is your opinion about the procedure text itself. What do you think? Is the dish easy to make or not? Nah, selanjutnya ini dia jawabannya. Yang pertama benar ya, tadi yang seperti kalian mungkin sudah sama-sama menjawab dalam hati bahwa cara menyebutkan teks tersebut tentang apa, ya sudah tinggal lihat saja judulnya. Oke, judulnya adalah how to make fruit salad. And then the second question, kita tinggal menyebutkan nih bahan-bahan utamanya apa saja. Dari berbagai macam jenis buah-buahan, kemudian yogurt, dan juga parutan keju. Nah, kemudian pertanyaan ketiga adalah menyebutkan berapa jumlah steps atau langkah yang dibutuhkan. Yang keempat, yang tadi saya bilang, action verbs atau kata kerja aksi. Di mana teman-teman sendiri bisa langsung ya melihat contohnya di sini ada apa saja. Prepare, menyiapkan. Wash, mencuci. Clean, membersihkan. Cut, memotong. Put, meletakkan atau menaruh. Add, menambahkan. And then the last action verb is enjoy atau menikmati. Nah, yang paling terakhir adalah your opinion about the procedure text itself. Okay, now to move to the language features atau the generic structure. Ini sebenarnya adalah bagian yang paling seru kalau menurut saya, karena hampir semua masing-masing jenis teks kalau kita sebut sebagai short functional text ya, teks fungsional singkat atau pendek, itu memiliki identifikasi dan karakteristik masing-masing yang berbeda. Nah, yang paling khas dari sebuah procedure text itu adalah keempat tahapan ini nak. Oke, kalian bisa lihat bareng-bareng, dimulai dari title-nya dulu yang tadi saya sudah bilang. Goal-nya itu mau ngapain sih? Tujuannya itu mau buat apa sih? Maka di sini disebutkan bahwa the title or the goal of the procedure text itself is telling the listeners or readers what will be explained. Jelas ya, apa yang akan dijelaskan, apa yang akan dipaparkan itu adalah tujuan dari penulisan judul. Kemudian bagian kedua dari sebuah teks prosedur itu harus dilengkapi dengan ingredients. Kalau kita bicara resep, pasti yang disebutkan ini adalah bagian bahan-bahannya. Tapi kalau kita bicara teks prosedur manuals atau mengoperasikan sesuatu, menggunakan sesuatu, itu pasti yang kita gunakan adalah diksi, kata, materials. Karena sebenarnya kedua-duanya maknanya sama saja, hanya sedikit berbeda dari contohnya. Oke.
Makanya di sini dijelaskan adalah telling the readers about the ingredients or materials needed. Yang tadi misalnya perkakasnya apa aja sih yang dibutuhkan, perlengkapannya apa aja sih yang dibutuhkan. Kalau memang kita bahan utamanya adalah buah, terus buahnya diapain gitu kan? Pastikan harus dikupas dulu, kemudian dicuci dulu. Nah, kalau dikupas pakai apa? Kalau dicuci menggunakan apa? Kalau dipotong-potong juga pakai apa? Nah, itu adalah alat-alat yang kita butuhkan or the materials. Oke. Nah, kemudian bagian yang ketiga ini yang tadi saya bilang tools or equipment, atau kita bisa langsung sebutkan saja tadi adalah perangkat ya, alat-alat perkakas yang dibutuhkan. And then the very last part is the steps or methods. Sebenarnya keduanya sama saja, makanya di situ ada garis miring karena maknanya adalah untuk menjelaskan tahapan-tahapan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, mengkreasikan sesuatu. Oke, coba sampai saat ini atau bagian ini sudah jelas semua ya. Oke, kalau sudah, ini adalah bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini adalah language features atau fitur kebahasaan. Nah, fitur kebahasaan itu adalah karakteristik dari segi kebahasaan apa saja yang harus kalian cantumkan dalam membuat atau menyusun teks prosedur. Kalau di sini saya buat dalam 4 tipe. Jadi nanti untuk lebih detailnya akan saya bantu jelaskan di dalam modul. Ya, yang paling pertama ini adalah imperative sentences. Imperative sentences itu adalah kalimat perintah. Jadi seperti halnya kamu melakukan atau membuat perintah, menyuruh orang melakukan instruksi sesuatu, menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu, itu adalah kata kerja perintah. Makanya kenapa dalam menggunakan atau menyusun procedure text itu kita pasti melibatkan action verbs atau kata kerja aksi, karena action verbs itu adalah ciri khas utama dari sebuah imperative sentences. Contohnya apa aja Miss? Tadi prepare, wash, put, cut, enjoy, clean, and so on. Oke. Nah, kemudian language features yang kedua ini adalah noun phrases. Noun phrases itu adalah kata benda. Nah, jadi kalau kamu sebutkan kata benda ya otomatis adalah benda-benda apa saja yang dibutuhkan. Nah, karena kata benda ini tidak hanya kita bicarakan benda hidup, tapi juga bisa kita sebutkan sebagai benda mati. Maksudnya gimana, Miss? Ya udah simple aja, semua benda, semua kategori karakteristik benda yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat misalnya yang tadi alat-alat yang dibutuhkan adalah grater atau the cheese grater ya, atau parutan keju. Nah, parutannya itu adalah noun. Kejunya juga adalah noun. Kalau di sini contohnya adalah red apple and original yogurt. Sama saja. Oke, jadi itu semua adalah salah satu contoh dari noun phrases. Ini seharusnya sudah dibahas juga di kelas 7 ya, Nak. Di level kelas 7 harusnya kalian sudah bisa mengklasifikasikan noun phrases itu apa saja, action verbs itu apa saja. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi saya sempat bilang, ini adalah bentuk konjungsi or conjunctions, kata hubung. Kata hubung ini fungsinya adalah untuk memberikan menghubungkan satu kalimat ke antar kalimat yang lain. Oke, di sini yang saya tuliskan contohnya adalah and. Oke, kemudian yang keempat ini adalah time sequences. Time sequences itu adalah urutan waktu. Nah, urutan waktunya apa saja? First, next, then, and afterwards. Itu adalah contoh urutan waktu yang kita gunakan pada teks yang sebelumnya. Ya, di sini ya. Kalian bisa sama-sama lihat, di sini ada first, kemudian second, after that, apalagi ya, sudah ya sampai di situ ya, contohnya tadi sampai after that, itu semua adalah contoh dari time sequences. Nah, sampai sini itu adalah penjelasan singkat tentang procedure text, dimulai dari pengertiannya, kemudian juga ke language features dan juga generic structures. Nah, terus Miss, ada kan yang bagian kedua ini adalah manuals. Manuals itu apa sih? Nah, tadi yang seperti saya sempat bilang di awal. Konsep manuals itu adalah konsep mengoperasikan sesuatu. Makanya kamu akan nanti lebih banyak menemukan teks prosedur mengoperasikan suatu benda. Atau misalnya secara simpel adalah how to use certain electronic.
Misalnya electronic stuff itu apa ya? Cara menggunakan microwave, atau kalau di sini yang kita punya adalah mini chopper user manual. Jadi gimana caranya menggunakan alat chopping mini. Chopping itu apa sih? Ya potong ya. Memotong-motong sampai ke bagian yang paling kecil itu chopping gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat juga kalau sebuah manuals atau text manuals itu selain memang harus ada gambarnya, Nak, karena gambar ini fungsinya adalah untuk memberikan ilustrasi. Ya, memberikan ilustrasi. Selain itu juga kita bisa diberikan partisi-partisi dari bagian electronic stuff tersebut. Ya, misalnya di sini feature nomor 1 ini adalah bagian yang kita sebut sebagai control button. Oke, kemudian di partisi kedua ini adalah power unit. Oh, berarti kalau mau menyalakan atau mematikan dari mini chopper manual ini adalah dengan mencet atau menekan tombol yang ada di bagian nomor 2. Kemudian beralih lagi ke bagian nomor 3, ini adalah bowl cover. Beralih lagi ke 4 adalah stainless steel chopping blade. Berarti ini adalah mata pisaunya. Mata pisaunya di bagian ini. Kemudian nomor 5 adalah chopping bowl. Berarti mangkok untuk alas choppingnya ini adalah yang kita lihat di bagian 5. Kemudian yang nomor 6 ini adalah feet-nya, bagian bawah yang memastikan bahwa ketika selama kita mengoperasikan si mini chopper ini tidak bergerak atau tidak bergeser lah. Dan yang terakhir adalah nomor 7, shaker lid. Shaker lid itu berarti sebagai bagian penutup ya, penutup bagian atas supaya ketika kita mengoperasikan mini chopper ini bagian isiannya tidak sampai keluar-keluar atau muncrat-muncrat gitu ya, makanya kita sebut sebagai shaker lid. Kemudian di sini juga ada informasi tambahannya, Nak. Ada powernya, kemudian operating voltage-nya harus berapa. Jadi untuk memastikan kira-kira daya atau tegangan listrik yang di rumah kita bisa nggak ya kalau pakai mini chopper ini di rumah. Nah, oke, selanjutnya, nah ini adalah the detailed on how to use mini chopper. Nah, mini chopper ini dari poin nomor 1 sampai poin 9 ini adalah steps yang tadi saya sempat bilang di awal. Bahwa ciri khas dari sebuah text procedure itu adalah 1, kamu harus menjelaskan atau harus menyebutkan ini tuh apa sih, gitu kan. Ini tuh teks tentang apa sih? Nah, ternyata teksnya adalah bagaimana cara menggunakan mini chopper untuk pertama kalinya. Oke, di sini ada tambahan sedikit deskripsi tentang mini chopper itu sendiri. Oke, kemudian masuk lagi ke bagian kedua. Nah, karena kebetulan kalau resep itu kita butuh bahan-bahan utama. Nah, tapi kalau manual yang tadi saya sebutkan, kalian harus memberikan ilustrasi atau di teks tersebut ada ilustrasi bagian-bagian partisi dari electronic stuff tersebut. Nah, kalau itu tadi sudah dijelaskan ya di halaman sebelumnya, berarti kita bisa langsung masuk ke bagian yang terakhir, yaitu adalah steps. Oke, di sini teman-teman juga bisa lihat, kita ada time sequences-nya, ada firstly, kemudian ada juga kalimat yang lain ya, time sequences yang lain yang menjelaskan bahwa antara tahapan 1 ke tahap 2 sampai ke tahap 9 yang terakhir itu semua membutuhkan urutan. Itu semua membutuhkan proses. Di mana selain juga ada time sequences, teman-teman juga bisa melihat ada power unit. Nah, ada power unit, ada the bowl, ada the cover, kemudian ada lagi apa ya? Ada the blade, ada the taps, ada the center. Itu fungsinya apa? Atau itu adalah jenis apa? Tadi, noun phrase. Oke, terus Miss, yang tadi Miss bilang ada imperative sentence atau kata kerja perintah, kalimat perintah yang mana? Jelas ya, di nomor 1 ini ada make sure. Make sure ini adalah kalimat perintah yang menginstruksikan kalau kita harus memastikan bahwa power unitnya adalah unplug atau belum dicolok. Oke, jadi kondisikan bahwa ya sebelum dimulai adalah kondisi listriknya harus off dulu lah, makanya di sini adalah unplug. Baru di situ kita akan ikuti step kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Oke,
Nah, makanya kenapa di dalam teks tadi activity 18 di sini disebutkan bahwa a manual shows how to operate or use an appliance, a tool on machine properly so that user will achieve the best performance and prevent accidents, harm or damage. Tadi simply bahwa kamu gunakan manuals ini adalah untuk menunjukkan cara mengoperasikan sesuatu, ya, bahwa kemudian the generic structures-nya tetap menggunakan goal atau title-nya apa, kemudian parts yang tadi ya sebagai pengganti dari ingredients atau the tools itu kita gunakan sebagai parts or partisi yang tadi untuk menyebutkan bagian-bagian dari appliance atau si mesin itu apa saja. And then the last one is the methods. Kalau tadi sebelumnya kita di resep itu kita sebut sebagai steps atau directions. Nah, di sini manual sebenarnya sama saja. Kita sebut juga sebagai methods atau ya similar meaning with the instructions, directions, and the steps also. Gitu. Karena penjelasannya tetap the steps on how to operate the appliance. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan PowerPoint-nya. Selanjutnya saya akan bantu dijelaskan atau menjelaskan yang ada di modul. Thank you.